Hai, selamat datang di podcast Raftisan. Gua Rafiq Tremasa ini, gua adalah tuan rumah di sini. Pada episode kali ini, gua akan membahas tentang perempuan. Topik ini juga sangat umum sebenarnya, tapi banyak kekeliruan di sana bahwasanya perempuan tuh lemah. Ya, lu sependapat gak sih di kebanyakan orang di luar sana bahwa perempuan dalam menangani suatu masalah, ia cenderung memakai emosional. Itu berbeda dengan laki-laki. Pernyataan ini apakah fakta atau mitos belaka? Lalu, apakah wanita itu tak sekuat laki-laki? Mari kita mulai. Istilah perempuan umumnya digunakan untuk manusia segala umur dan segala golongan. Sebutan umum untuk orang dewasa berjenis kelamin perempuan disebut wanita. Atau ya perempuan sama aja. Secara etimologi, gue baca di Wikipedia bahwasanya menurut teori populer kata perempuan berasal dari kata empu dalam bahasa Jawa kuno yang kemudian diserap dalam bahasa Melayu yang berarti tuan, mulia, hormat. Tuan atau mulia atau hormat. Kata empu tersebut mengalami pengimbuhan dan penambahan per dan an yang kemudian membentuk kata perempuan. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa kata empu dalam perempuan berhubungan dengan ampu yang berarti sokong atau penyangga. Nah, di luar sana nih kita banyak sering nih statement-statement gak jelas. Jangan ke cewek lu, gampang nangis. Perempuan tuh gak pantas memimpin suatu perusahaan atau suatu negara, karena ketika dia mendapatkan suatu problematika yang ada atau dalam pemecahan suatu masalah, dia cenderung memakai emosional. Berbeda dengan laki-laki yang cenderung lebih rasional. Jadi wanita gak pantas buat mimpin suatu negara atau suatu perusahaan. Itulah yang terjadi di masyarakat kita. Pernyataan kalau perempuan lebih emosional daripada laki-laki, menurut gua kayaknya sih kurang tepat. Itu juga diperkuat dengan riset, yaitu Anandre Forastero mengutip dari bukunya Fisker dan LaFrance menjelaskan pernyataan kalau perempuan lebih emosional daripada laki-laki itu sedikit keliru. Harusnya kata beliau nih yang lebih tepat adalah perempuan cenderung lebih ekspresif dibandingkan laki-laki. Memang penyebabnya apa sih? Atau faktornya apa sih? Salah satu penyebab adalah perbedaan struktur otak antara perempuan dan laki-laki. Pada perempuan, misalnya sistem limbik. Sistem limbik itu struktur otak yang berhubungan dengan pengaturan emosi, sehingga membuatnya lebih peka dan mampu menyampaikan apa yang ia rasakan dengan lebih ekspresif. Temuan lain yang mendukung argumen tersebut adalah volume insula anterior atau daerah otak yang berfungsi untuk pengenalan emosi dan empati. Pada perkembangan anak laki-laki tumbuh lebih besar daripada bagian yang kurang peka terhadap perasaan dan emosi. Hal ini membuat laki-laki cenderung kurang peka terhadap perasaan dan emosi. Risetnya menunjukkan kalau perempuan saat ini cenderung lebih ekspresif daripada laki-laki, khususnya dalam konteks cry dan smile. Ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan lebih ekspresif terkait emosi negatif daripada laki-laki, misalnya sadness and fear. Tapi kita nggak bisa sembarangan menyimpulkan, soalnya perempuan yang lebih ekspresif dibandingkan laki-laki ini juga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu gender specific norms atau situational constraints, intensity of emotional dan lain sebagainya tuh. Oke, yang pertama berkaitan dengan norma-norma sosial yang mengatur gimana perempuan dan laki-laki bertindak. Bisa jadi karena norma ini nih atau norma sosial ini
meyakini bahwa sewajarnya perempuan tuh lebih sering marah-marah atau lebih sering menangis, maka perempuan tersebut akan berperilaku demikian. Sebaliknya, norma yang meyakini kalau laki-laki harus lebih bisa menahan emosi dibandingkan perempuan. Dengan demikian, laki-laki akan berperilaku demikian. Kemudian, kendala situasi. Ini berkaitan dengan peran yang diharapkan dalam situasi khusus. Misalnya gini, seorang suster atau seorang perawat perempuan, ada perawat laki-laki. Tentu saja diharapkan perempuan nih lebih expert berempati kepada seorang yang sakit dibandingkan laki-laki. Situasi ini membuat dia, seorang perempuan ini harus mampu berempati kepada orang yang sakit dibandingkan perawat yang laki-laki. Kemudian yang terakhir, intensity of emotion atau situasi yang melatar belakangi ekspresi ditunjukkan, misalnya duka cita karena kehilangan orang yang disayang, keluargakah, saudarakah, atau kerabatkah, atau kondisi yang lain yang menyebabkan seorang mengeluarkan ekspresi emosi tertentu. Di sini cara berekspresinya wanita dengan laki-laki itu sangatlah berbeda. Pasti cara mengekspresikannya berbeda dengan laki-laki. Bahwasanya wanita ternyata disebut memiliki resiko stres lebih tinggi dibandingkan pria. Kok bisa? 1. Perbedaan hormon. Salah satu hal yang disebut sebagai pemicu wanita lebih mudah stres adalah kondisi hormon. Wanita dan pria nyatanya memiliki perbedaan hormon motif stres. Dr. Paul G. Kairman of the Board of the American Institute of Stress menyebut bahwa wanita lebih sering mengalami perubahan level hormon. Nah, perubahan hormon yang paling sering terjadi ternyata berhubungan dengan gejala depresi. Misalnya, saat akan haid, setelah melahirkan, maupun pada masa menopause. Selain itu, wanita juga disebut rentan mengalami hipotiroidisme yang berkaitan dengan depresi. Kemudian yang kedua, genetik. Stres ternyata juga berhubungan dengan genetik. Wanita disebut memiliki kondisi genetik yang lebih rentan depresi dibandingkan pria. Hal ini adalah yang kemudian menyebabkan seorang wanita cenderung lebih mudah mengalami stres. Kemudian ketiga, terlibat hubungan personal. Nyatanya stres lebih mudah menyerang wanita yang sering terlibat dalam hubungan personal, seperti pekerjaan dan keluarga, sebab saat hubungan yang terjadi mulai mengalami masalah atau kacau, wanita cenderung menjadi pihak yang stres. Bahkan sebuah penelitian dari Eropa menunjukkan bahwa wanita usia 25-40 cenderung mengalami depresi hingga 4 kali lebih mudah daripada laki-laki. Bisa dibayangkan, kalau kita bandingkan wanita tuh lebih lemah, ternyata wanita tuh lebih banyak menanggung beban ternyata. Yang kemudian yang keempat, hidup lebih lama. Banyak studi yang menunjukkan bahwa wanita cenderung hidup lebih lama daripada pria. Ya kita tahu di lapangan tuh, yang mati duluan biasanya, mohon maaf, itu biasanya laki-laki. Itulah yang kemudian menambah panjang alasan wanita lebih mudah stres daripada pria. Sebab usia tua saat berhubungan dengan rasa kehilangan dan rasa kesepian, kesehatan fisik yang lemah, serta faktor lain yang mempengaruhi pada depresi. Kemudian, seasonal affective disorder merupakan suatu gangguan suasana hati yang ditandai dengan depresi. Biasanya kondisi ini tuh akan terjadi pada waktu yang sama dan konsisten pada setiap tahun. Sayangnya, wanita disebut memiliki risiko hingga 4 kali lebih besar mengalami sindrom ini dibandingkan laki-laki. Stres bisa menjadi pada siapa saja, namun wanita disebut lebih rentan mengalaminya. Penyebabnya stres pada wanita umumnya adalah masalah pekerjaan, kurangnya dukungan dari pasangan terkait masalah anak dan urusan rumah tangga. Nah, kalau lu merasakan hal itu atau di sekeliling kita merasakan hal yang sama, sebaiknya segera utarakan pada pasangan agar ia bisa memberi dukungan yang lu butuhin. Sebab
Perasaan tidak didukung dan keharusan menyelesaikan semua hal sendiri itu bisa membuat stres yang kian memuncak. Tak ada salahnya untuk membicarakan masalah tersebut dengan pasangan dan memintanya untuk ikut mengurus keluarga dan anak-anak. Jadi itu beberapa faktor yang dimana kita nggak bisa menyimpulkan bahwasannya wanita lebih lemah dibandingkan laki-laki. Pada faktanya, fakta dan data, sebenarnya wanita itu lebih banyak menanggung. Jadi kita nggak bisa membandingkan mana yang lebih kuat atau mana yang lebih lemah. Tidak bisa karena latar belakangnya berbeda. Sekian dari gua. Jangan lupa ikutin terus podcast gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.